Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dharma Termen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ditangkapnya, ya, terungkap dan juga ditangkapnya mafia minyak atau minyak goreng yang selama ini membuat publik itu gempar, ya, di negeri dengan penghasil CPO, bahan baku minyak goreng, tetapi ternyata minyak gorengnya langka dan di situ ternyata ada mafia yang bermain, gitu ya. Ini sudah ditangkap dan ditetapkan oleh Jaksa Agung, ya. Nah, ada juga reaksi dari Presiden Jokowi. Bagaimana reaksinya? Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh tribunnews.com. Respon Jokowi usai Kejagung tetapkan 4 tersangka kasus mafia migor. Saya minta usut tuntas. Presiden Joko Widodo memberikan respon soal penetapan 4 tersangka kasus mafia minyak goreng yang diungkapkan Kejaksaan Agung. Jokowi secara tegas meminta kasus tersebut diusut tuntas. Hal itu disampaikan Jokowi saat berkunjung di Pasar Bangkalan, ya, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa yang bermain ini. Kita bisa ngerti, kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, masalah minyak goreng belum terselesaikan sampai sekarang, terutama soal harga minyak yang melambung tinggi. Harga minyak goreng di dunia internasional yang tinggi membuat produsen migor dalam negeri ingin menjual barangnya ke sana. Masalah minyak goreng masih menjadi masalah kita sekarang, meskipun sudah kita beri BLT minyak goreng yang kita ingin harga lebih mendekati normal. Harganya tinggi karena harga di luar negeri internasional tinggi banget, ya, sehingga kecenderungan produsen pengennya ekspor karena harganya tinggi di luar, jelas dia. Di satu sisi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dari pemberian BLT hingga penetapan HET, harga eceran tertinggi. Namun hal tersebut dinilai belum efektif membuat masalah migor selesai. Dari situlah muncul dugaan adanya permainan di balik harga migor yang melambung tinggi. Kebijakan kita penetapan HET untuk minyak curah subsidi ke produsen ini kita lihat berjalan sudah beberapa minggu belum efektif, ya. Di pasar saya lihat banyak minyak goreng curah yang belum sesuai HET yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu dari Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng, ucap dia. Sebelumnya teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Kejaksaan Agung menetapkan setidaknya ada 4 orang dalam kasus tersebut. Tersangka ditetapkan 4 orang, ujar Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan, sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indasari Wisnuwardana. Kemudian Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Lalu Togar Sitanggang General Manager PT Musimas dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Perlindungan Tumanggor. Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka itu setelah penyidik menemukan 2 bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti cukup, yaitu 2 alat bukti, ungkap Burhanuddin. Dalam kasus ini, Burhanuddin menuturkan para tersangka diduga melakukan pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin penerbitan ekspor, lalu kong kali kong dikeluarkannya perizinan ekspor meski tidak memenuhi syarat. Dikeluarkannya perizinan ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat telah mendistribusikan crude palm oil CPO tidak sesuai dengan Domestic Price Obligation DPO dan tidak mendistribusikan CPO RB sesuai Domestic Marketing Obligation DMO, yaitu 20%. Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan ketiga tersangka yang berasal dari swasta tersebut berkomunikasi dengan Indasari agar mendapatkan persetujuan ekspor. Ketiga tersangka telah berkomunikasi dengan IWW, tersangka IWW, sehingga perusahaan itu untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal enggak berhak dapat.
karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan tidak sesuai DPO dan DMO yang bukan berasal dari perkebunan inti, beber dia. Adapun Indasari dan Parlindungan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Sementara itu Togar dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ditahan selama 20 hari terhitung hari ini sampai 8 Mei 2022 pungkasnya. Atas perbuatan itu para tersangka disangkakan melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 yaitu Junto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan di dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Selain itu, 3 ketentuan bab 2 huruf A dan angka 1 huruf B junto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Ditjen Perdagangan Luar Negeri nomor 02 Daklu per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO. Ya, sobat sekalian, jadi memang ya dalam hal ini banyak kritik yang harus disampaikan kepada pemerintah ya. Dalam hal ini memang terkesan pemerintah itu lambat ya, terkesan pemerintah lambat dalam segera mengungkap mafia. Nah, kenapa? Karena pemerintah mempunyai sumber daya yang lengkap ya, punya polisi ya, punya kepolisian, punya kejaksaan ya, mempunyai Badan Intelijen Nasional ya BIN ya yang bisa membuka informasi yang sifatnya rahasia. Itu harus terkesan lambat dan juga penanganan terhadap kasus ini terkesan tidak komprehensif gitu ya. Artinya memang apakah yang ditangkap itu hanya itu saja gitu ya. Misalnya untuk Dirjen Kemendak, kemudian juga ada juga komisaris ya Stanley MS selaku Senior Manager Corporate Affairs, kemudian komisaris Wilmar Nabati dan lain sebagainya ya, yang memang kita ketahui ya how come ya, bagaimana bisa ya negara itu bisa kecolongan untuk hanya 4 orang ini saja, ataupun kalau kita benar-benar fair ya, tidak mungkin hanya 4 orang ini saja ya, karena ini persoalan yang terkait masalah nasional gitu ya. Jadi satu negeri ini mengalami kesulitan dalam hal minyak goreng yang sifatnya itu hampir seluruh daerah gitu ya, hampir semua wilayah kita itu kesulitan CPO ya. Padahal kalau kita melihat ya, kalau ada ketegasan ya, yang tegas terhadap pemerintah ya yang mempunyai sumber daya ya untuk bisa menyetop ataupun melarang ataupun membatasi, nah itu seharusnya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Dan seharusnya kalau sudah mempunyai SDM yang lengkap seperti itu, negara seharusnya bisa mengendalikan dengan mudah ya. Beda dengan rakyat yang ataupun orang yang tidak mempunyai kekuasaan ya. Dalam ini pemerintah, ya, coba bayangkan pemerintah yang mempunyai segala sumber daya itu bisa dalam tanda kutip kalah gitu ya dalam hal ini ya. Padahal dengan adanya kebijakan kekuasaan itu bisa lah ya dengan kepolisian ya, kemudian dengan intelijen ya. Dan yang paling penting ya, kita sedari awal juga patut mempertanyakan ya, dengan negara penghasil CPO terbesar bahan bakar minyak goreng ini, kenapa harga itu bisa sedemikian mahal gitu ya. Nah sekarang kondisinya sudah ketahuan mafia. Yang menjadi pertanyaan ya tentu saja tidak mungkin hanya mereka saja ya. Nah yang kedua belum bisa melakukan penurunan harga CPO dengan cepat ya.
Padahal presiden dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan ya dengan berbagai macam sumber daya alam yang mempunyai kekuasaan juga untuk melakukan apa namanya pengaturan dari hulu ke hilir yang seharusnya bisa dikendalikan dengan pihak terkait yang mempunyai kekuasaan. Ini pun tidak bisa dilakukan dengan apa namanya dengan komentar bahwasanya ini masih dalam hal proses ya. Padahal kalau negara mempunyai sumber daya yang lengkap dan kuat, itu akan segera gampang sekali untuk ditangani ya. Nah inilah ya sobat sekalian, ketika negara itu sudah dalam tanda kutip dikuasai oleh oligarki ya, oligarki kepentingan, dan kita ketahui sudah banyak sekali kepentingan-kepentingan oligarki itu yang sudah dipenuhi hasratnya ya, entah itu melalui undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan ya, misalnya kemarin tentang undang-undang minerba yang memberikan royalti 0% ya kepada untuk apa namanya batu bara ya. Kalau 0% itu berarti angka yang paling rendah ya, tidak ada angka rendah sekali setelah 0 gitu ya. Pun juga misalnya undang-undang Omnibus Law ya, yang banyak sekali menguntungkan kepentingan apa namanya para kapitalis ya, para oligarki daripada kepentingan rakyat ya. Meskipun kalau kita melihat rakyat kemarin sudah teriak-teriak menolak terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Nah makanya sobat sekalian ya, kita berharap dengan kondisi sekarang negara yang sudah carut marut ya, dan ini permasalahan sudah menumpuk ya, harusnya memang bisa memberikan apa namanya penyelesaian secara cepat ya. Karena apa? Karena presiden itu mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan memberikan penyelesaian, karena bisa masuk dalam jaringan-jaringan terkait masalah apa namanya masalah minyak goreng ini ya. Dan yang paling penting adalah setelah sudah ditangkapnya para tersangka ini, yang paling penting adalah hukuman itu jangan sampai bisa dikontrol lagi ya. Apakah karena mereka mempunyai apa namanya dekat dengan oligarki ya, maka atau dekat apa namanya hukuman itu bisa diringankan. Pun juga kalau kita melihat harus ada pertanggungjawaban dari Kementerian Perdagangan yang menangani langsung terhadap masalah ini gitu ya. Nah kalau di wilayah Korea Selatan misalnya, orang-orang itu kalau sudah malu ya, mereka udah apa namanya kalau sudah tidak bisa memberikan pelayanan publik, mereka langsung mengundurkan diri dengan sukarela tanpa didorong ataupun dipaksa ya. Beda kondisinya di sini gitu ya. Makanya dalam hal ini tentu saja harus ada pertanggungjawaban ya. Kalaupun tidak bisa mengatur kebijakan terkait masalah minyak goreng ya, menterinya mundur gitu. Ataupun dalam hal ini presiden yang mempunyai kekuasaan ya harus bisa bertindak tegas gitu ya, memilih orang-orang yang benar-benar bisa mengatur masalah perdagangan ya, khususnya untuk segera menyelesaikan masalah minyak goreng ini. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari kasus minyak goreng ya, terhadap ditangkapnya mafia ya. Semoga ini lebih membuka lagi apa namanya informasi tentang mafia, dan kita harap ya harga minyak goreng itu bisa stabil lagi ya, mengingat kita adalah negeri penghasil CPO ya, bahan bakar minyak goreng yang terbesar di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.